Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Bagaimana kabar kamu hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Mia Sagita Ayu Sahibi dari kelas PPKH semester 4A. Hari ini hari yang cukup spesial karena hari ini aku akan memberikan podcast kepada kalian yang membahas tentang, wah ini topiknya cukup seru dan pasti teman-teman sudah pada tahu semua nih, yakni tentang hidroponik. Siapa sih yang di sini yang tidak kenal hidroponik? Hayo, hidroponik ini sudah sangat populer loh di kalangan masyarakat modern. Nah, untuk kamu yang belum mengenal apa itu hidroponik, dengarkan podcast ini sampai akhir karena aku akan membahas banyak materi tentang hidroponik seperti pengertian hidroponik, macam-macam hidroponik, media tanam, keuntungan, hingga ke prospek bisnis dari bidang hidroponik ini. Kalau penasaran, dengarkan sampai akhir dan jangan di-skip. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan pertama, yakni tentang apa sih itu hidroponik. Jadi, menurut Wikipedia, hidroponik adalah salah satu metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan hara nutrisi bagi tanaman. Kebutuhan air pada hidroponik lebih sedikit daripada kebutuhan air pada budidaya dengan tanah. Hidroponik menggunakan air yang lebih efisien, jadi cocok diterapkan pada daerah yang memiliki pasokan air yang terbatas. Ada banyak sekali macam-macam hidroponik, antara lain static solution culture, aeroponik, passive sub-irrigation, rain-to-waste, deep water culture, bubble ponics, bioponik, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali macam-macam media tanam yang bisa menjadi pilihan dalam hidroponik. Antara lain adalah media tanam inert yang merupakan media tanam yang tidak menyediakan unsur hara. Pada umumnya, media tanam inert berfungsi sebagai buffer dan penyangga tanaman. Beberapa contoh di antaranya adalah arang sekam, sponge, expanded clay, rock wool, sabut, batu apung, pasir, kerikil, serbuk kayu, atau serbuk gergaji, dan lain sebagainya. Lalu muncul pertanyaan, apa sih keuntungan atau kelebihan teknik hidroponik dibandingkan teknik menanam konvensional? Jadi ada banyak loh keuntungan dari teknik hidroponik, antara lain tidak membutuhkan tanah, air akan terus bersirkulasi di dalam sistem dan bisa digunakan untuk keperluan lain, misalnya dijadikan akuarium, pengendalian nutrisi lebih sederhana, relatif tidak menghasilkan polusi nutrisi ke lingkungan, memberikan hasil yang lebih banyak, mudah dalam memanen hasil, steril dan bersih, media tanam dapat digunakan berulang kali, bebas dari gulma, tanaman tumbuh lebih cepat, lebih efisien, dan lain sebagainya. Nah, dari sini teman-teman bisa membayangkan dong betapa banyak keuntungan dan kelebihan yang akan teman-teman dapatkan jika memilih teknik hidroponik daripada teknik konvensional pada umumnya kan? Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan yang menurut saya cukup menarik karena kita akan membahas tentang peluang bisnis atau prospek dari tanaman hidroponik. Apa aja sih? Yuk langsung bahas yuk. Jadi sebenarnya tanaman hidroponik ini sudah sangat populer di pasar modern loh. Sampai saat ini potensi pasarnya masih terbuka lebar apalagi di masa depan. Pasalnya, harga sayuran hidroponik cukup menggiurkan. Dari tahun ke tahun, permintaannya pun meningkat cukup signifikan, yakni sekitar 20% per tahun. Oleh karena itu, peluang bisnis tanaman hidroponik ini semakin menjanjikan. Bahkan, PT Trans Retail Indonesia melalui 41 gerai pasar modern seperti Carrefour di Jakarta membutuhkan pasokan sayuran hidroponik hingga 3 ton per bulannya.
Angka tersebut masih belum bisa mencukupi semua permintaan konsumen yang masuk ke pasar modern tersebut. Sedikitnya, mereka menginginkan tambahan pasokan hingga 500 kg sayuran hidroponik per bulan. Kabar gembiranya, beberapa pasar modern lainnya seperti Hypermart, Giant, dan Diamond juga mampu menyerap pasokan sayuran dari para petani hidroponik dalam jumlah yang tak kalah besar. Dengan harga jual yang cukup menarik serta mangsa pasar yang cukup luas, bisa dibayangkan bukan berapa banyak keuntungan yang bisa didapatkan oleh para petani sayuran hidroponik. Selain keuntungannya yang menjanjikan, sistem bercocok tanam hidroponik juga mudah untuk dijalankan. Melihat cara bercocok tanam hidroponik yang relatif mudah dengan modal yang cukup murah, ke depan sistem pertanian modern ini diharapkan bisa menjadi salah satu solusi bagi para petani ketika lahan bercocok tanam di Indonesia semakin sempit. Nah, sekian podcast yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang lagi mau memulai wirausaha di bidang pertanian, semoga hidroponik ini menjadi salah satu pertimbangan teman-teman dalam memilih teknik yang tepat ya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga kita bertemu di lain waktu. Jika kalian ada saran, mungkin ada tambahan, masukan, bisa langsung cantumkan di kolom komentar di bawah ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.